Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang suam-suam kuku. Kita akan baca dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini adalah salah satu surat dari ketujuh surat yang ditujukan kepada beberapa jemaat yang dipesankan Tuhan melalui Yohanes. Dikatakan di sini surat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini dikatakan Tuhan jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan itu tahu katanya pekerjaan mereka, yaitu mereka itu tidak dingin, tidak panas ya. Nah tentu kalau kondisi suam-suam kuku itu secara hurufiah gitu ya, kondisi kan yang cukup nyaman gitu ya. Kalau kita minum satu minuman gitu, kalau panas kan susah enak ya, kita minum susah, kita tidak akan mau minuman yang terlalu panas ya. Terlalu dingin juga mungkin kurang nyaman. Lalu hangat-hangat kuku, suam-suam kuku tentu enak. Tetapi di dalam konteks ayat yang kita baca tadi, kondisi suam-suam kuku itu adalah kondisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga dikatakan aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi suam-suam kuku di sini? Di ayat 17 tadi dikatakan jemaat di Laodikia itu berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kondisi ini lah yang dipandang Tuhan sebagai kondisi suam-suam kuku yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau memuntahkannya. Kondisi jemaat di Laodikia tadi dikatakan mereka mengatakan aku ini kaya, aku sudah memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Nah, rasa kondisi suam-suam kuku ini adalah rasa puas diri. Artinya tidak butuh apa-apa lagi, sudah merasa cukup ya. Itu kalau dalam konteks ini tadi dikatakan aku sudah kaya ya. Nah, perasaan sudah menjadi kaya, padahal Tuhan berkata engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mungkin secara materi mereka betul-betul memiliki kekayaan secara materi, tetapi bukan itu yang Tuhan pandang, karena Tuhan itu lebih berfokus kepada hati. Dikatakan sebetulnya mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi ini tidak berbicara secara lahiriah atau secara tubuh, tetapi dalam hal rohani. Dalam hal rohani mereka itu sebetulnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi mereka merasa cukup baik, merasa cukup dengan kekayaan mereka. Mungkin mereka merasa cukup dan mengatakan tidak kurang apa-apa, tidak kekurangan apa-apa. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menegur jemaat di Laodikia ini. Nah, karena apa? Karena kondisi orang yang merasa sudah cukup ya, cukup baik ya, cukup pintar ya, cukup kaya, kemudian merasa tidak butuh apa-apa lagi, ini akan membawa orang itu kepada
sifat kesombongan karena sudah tidak butuh apa-apa lagi. Dan kondisi seperti ini akan berdampak bahwa tidak akan ada peningkatan, tidak akan ada pertumbuhan, mandek ya, karena sudah merasa cukup ya, sehingga dia tidak perlu, sudah merasa cukup baik, tidak perlu menjadi lebih baik lagi, sudah merasa cukup rohani, cukup beriman ya, tidak perlu menambah lagi ya, sehingga tidak akan ada pertumbuhan dan menjadi mandek. Kondisi inilah yang dipandang Tuhan sebagai hal yang tidak berkenan sampai Tuhan itu mau memuntahkan. Di ayat yang 15 tadi dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas ya. Kenapa? Ya, kalau kondisi panas ya, dalam hal ini tentu tidak berarti secara hurufiah gitu ya, tetapi kondisi panas ini menggambarkan sebuah kondisi orang yang berapi-api, bersemangat ya, seperti dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Itu artinya bersemangat, orang yang berapi-api, bersemangat untuk Tuhan. Dan itu tentu memang kondisi yang lebih baik daripada kondisi yang suam-suam kuku. Tetapi di ayat 15 tadi dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin. Nah, kalau dingin ini tentu kebalikannya dengan panas. Kalau panas tadi kan dikatakan kondisi yang bersemangat ya, yang berapi-api di dalam Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam mengasihi Tuhan, kondisinya dalam kondisi yang bernyala-nyala. Nah, kalau kondisi dingin itu ini berlawanan. Dingin ini mungkin tidak tidak melakukan apa-apa, kondisi rohani yang sungguh-sungguh dalam kondisi yang lemah mungkin ya, secara rohani, secara iman. Tapi kenapa Tuhan katakan lebih baik jika engkau dingin atau panas daripada suam-suam kuku ya. Beberapa ahli Alkitab, penafsir Alkitab mengatakan kondisi dingin ini dikatakan lebih baik karena orang yang dingin ini lebih mudah untuk dibangkitkan, lebih mudah untuk dibuat menjadi panas, bernyala-nyala, bersemangat daripada orang yang suam-suam kuku, dalam arti orang yang merasa sudah cukup baik. Orang yang sudah merasa cukup baik, dia tidak merasa perlu berubah apa-apa lagi. Orang yang mungkin kondisinya dingin, lemah imannya, tidak ada semangat apa-apa, tetapi kemudian ketika dia menyadari kondisi itu, dia akan lebih mudah untuk dibuat atau diberi semangat sehingga dia bisa berubah menjadi kondisi yang bernyala-nyala, kondisi yang bersemangat untuk Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan merasa puas diri. Kita harus mawas diri, jangan puas diri. Kita akan menjadi mandek ya, stagnan, tidak bertumbuh karena puas diri ya, merasa cukup dalam melayani Tuhan, cukup dalam kehidupan rohani ya, cukup baik di dalam karakter. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar untuk selalu ingin untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Sesungguhnya ya, untuk mengenal Tuhan, memahami Tuhan dan kebenarannya, itu tidak ada kata cukup ya, tidak ada kata bisa sudah puas ya. Demikian juga di dalam mengasihi, melayani Tuhan, juga di dalam hal berbuat baik, ini tidak ada batasan cukupnya, tidak ada batasan untuk saya sudah cukup, sudah puas diri ya, kecuali nanti kita sudah dipanggil Tuhan, barulah ya itu sudah cukup waktunya untuk kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi selama Tuhan masih berikan kepada kita hari-hari hidup ya, hari-hari untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan ya, jangan pernah merasa puas diri, jangan pernah merasa cukup, bahkan harus makin semangat, makin berapi-api, jangan sampai padam, jangan sampai menjadi dingin,
cuma malah harus makin bersemangat di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam belajar firman Tuhan, dalam membentuk karakter kita, dalam perubahan-perubahan hidup kita. Kita harus terus bersemangat dan bernyala-nyala untuk Tuhan, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami mau terus menyala-nyala, dan kami mau ya Tuhan lebih lagi dalam bertumbuh, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk tidak menjadi suam-suam kuku, untuk tidak merasa puas diri, tetapi kami mau ya Tuhan terus bergerak ke arah kemajuan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.